Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatannya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin tentang bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya kita bahas adalah kerucut. Unsur-unsur dari kerucut. Nah, daerah lingkaran L merupakan alas kerucut, ya. Ini kerucut, kemudian daerah lingkaran L ini lingkaran ini merupakan alas kerucut, ya. Juring ABC merupakan selimut kerucut. Nah, juring ABC ini adalah juring, ini adalah selimut kerucut, ya. Sehingga juring ini kalau kita jadikan satu dengan lingkaran, ya, akan membentuk bangun kerucut seperti ini. Dimana di sini ada R, yaitu jari-jari lingkaran, T ini adalah tinggi tabung, ya, dari titik pusat lingkaran sampai ke titik puncaknya, sedangkan S ini adalah garis putih, ya. Panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Nah, panjang busur BC ini panjangnya sama dengan keliling lingkaran alasnya, ya. Kemudian AB dan AC disebut dengan garis lukis kerucut. Nah, AB sama AC disebut dengan garis lukis, ya. AB sama dengan AC sama dengan S, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ingat ya teorema Pythagoras, ya. Ini ya, untuk mencari S ini adalah sisi miring, di mana sisi miring ini sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Itu berdasarkan teorema Pythagoras. Sehingga S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Definisi kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Nah, titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran, ya. Jadi kerucut ini adalah limas, tapi alasnya berbentuk lingkaran, ya. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah topi ulang tahun, ya, topi botani ataupun es krim, ya. Lanjut ke luas permukaan kerucut. Luas permukaan ekuivalen dengan jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut. Jadi jaring-jaring kerucut di sini ada juring, ya, ABC sama luas alasnya, ya, lingkaran. Nah, sehingga luas kerucut itu sama dengan luas lingkaran ditambah luas juring ABC. Luas lingkaran rumusnya PR kuadrat, sedangkan luas juring ABC ini rumusnya adalah PRS. Nah, ini kita sederhanakan rumusnya, ya. PR kuadrat, R kuadrat ini kan berarti R kali R, ya, R-nya ada 2. Nah, PR-nya dengan PR ini kita keluarkan, R di sini kan sisa 1. Nah, kalau di sini R ditambah ini sisa S, sehingga PR R tambah S ini rumus dari luas lingkaran. Nah, sedangkan S sendiri, tadi kan kita sudah dapat bahwa S itu sama dengan rumus Pythagoras, ya, tadi, ya, bahwa S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kalau kuadrat di S ini kita hilangkan, maka sisi di sebelah sini menjadi akar. Sehingga akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Sehingga S ini bisa kita ganti dengan akar R kuadrat tambah T kuadrat. Ini rumus dari luas tabung. Paham, ya? Kita lanjut ke volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga bagian dari volume tabung. Sepertiga bagian dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama, atau dapat dirumuskan sebagai berikut, bahwa volume sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya adalah PR kuadrat kali T, sehingga rumus volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat kali T. Ini rumus dari volume kerucut. Lanjut ke contoh, ya. Menghitung luas permukaan kerucut. Hitunglah luas permukaan kerucut di samping, ya. Nah, di sini ada kerucut yang diketahui adalah diameter, ya. Diameternya 16. Diketahui diameternya 16. Kita ganti warna dulu. Nah,
Diketahui diameternya adalah 16 cm. Kemudian 15 ini adalah tingginya. Tingginya 15 cm. Nah, kalau diameternya 16, berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 8 cm. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan kerucut. Nah, luas tadi rumusnya apa luas? Luas rumusnya adalah PR ya, R ditambah S. Nah, ini rumus dari luas permukaan kerucut. P-nya tetap jadikan P aja ya. R-nya berapa? 8. R-nya 8, di sini 8 juga R. Ditambah S. S-nya berapa? S-nya kita cari ya. S rumusnya tadi adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat ya. Nah, sehingga di sini R-nya 8 kuadrat ditambah T kuadrat. T-nya berapa? T-nya 15 kuadrat ya. 8 kuadrat ini adalah 64. Nah, ditambah 15 kuadrat itu 225 ya. Sehingga di sini adalah akar 64 tambah 225 berarti 289 ya. 289. Aduh, ini S-nya akar 289. Akar 289 itu sama dengan 17 ya. Nah, jika kita ketemu di sini S-nya adalah 17. Paham ya? Nah, sekarang tinggal kita kalikan aja. Ini tetap ya. 8 tambah 17. 8 tambah 17 hasilnya adalah berapa? 25 ya. 25. Nah, sehingga di sini Pi kali 8 dikali 25, maka hasilnya adalah 8 kali 25 itu 200 pi cm kuadrat. Maka ketemu luasnya adalah 200 pi cm kuadrat. Gampang ya, yang ini ya. Tinggal kita lanjutkan ke contoh nomor 2, yaitu menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luasnya. Nah, ini yang diketahui luas kerucut ya. Yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Terus dulu, ini yang diketahui, ini 13 ini S ya, garis lukisnya S nya ketemu 13 meter, sama apa ini L luasnya 90 pi meter kuadrat. Yang ditanyakan ini adalah jari-jari, karena di sini adalah luas. Maka kita untuk menghitung jari-jari kita gunakan rumus luas ya. Luas L. Nah, rumus luas kerucut. Luas kerucut rumusnya apa tadi? Pi R tambah S. Kan gini kan, ini rumus luasnya ya. L-nya berapa? L-nya 90 pi. 90 pi. Di sini pi, R-nya yang ditanyakan ya, R tetap R, S-nya adalah 13. Nah, pi-nya kita coret, maka sisa 90. Yang ini R ditambah 13. Nah, ini bentuk seperti ini berarti sama dengan yang pembahasan sebelumnya tentang tabung ya. Untuk mencari R kita lakukan coba-coba aja ya. 90, cari perkalian yang menghasilkan 90. Kita mulai dari angka 1 ya. 1 kali 90. Jadi kalau R-nya 1 tidak mungkin ya, karena di sini 1, ini juga 1 tambah 13 14 malahan, bukan 90, salah. Jangan gunakan yang ini salah. Nah, misalnya 2 kali 45. Nah, 2, R-nya 2 ya, 2 di sini 2 tambah 13 15 malahan ya. Berarti 2 kali 15 bukan 2 kali 45, salah juga kan. Nah, langsung aja yang besar ya, langsung ke yang besar. 5 misalnya. 5 bisa nggak? Kali 9 bisa ya. 5 kali 18. 5 kali 18. Nah, 5 kali 18 hasilnya 90 ya. Misalnya R-nya 5 di sini 5 tambah 13 mana? 18 ya. Maka cocok ya, R-nya 5 ya. Nah, misalnya kita isi di sini, kita coba
R-nya adalah 5 ya. 5 tambah 13 kayak gini. Sehingga 5 kali 18. Nah, 5 kali 18 adalah 90. Nah, sama ya, sama-sama 90 ya. Nah, berdasarkan ini maka kita bisa tentukan, maka R-nya adalah berapa? 5 ini ya. Maka R-nya 5 meter. Gampang ya. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, yaitu contoh yang nomor 3. Menghitung tinggi kerucut jika diketahui luasnya. Nah, sekarang menghitung tingginya jika luasnya yang diketahui ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Di sini diketahui R, jari-jarinya 12. Dan 12 desimeter. Dan luasnya diketahui luas juga 300 desimeter kuadrat. Lanjut ya. Di sini karena ini diketahui luas, kita menggunakan rumus luas. Nah, kayak gitu ya. Luas rumusnya pi R tambah S. Nah, ini rumus luas kerucut. Ya, luasnya ketemu 300. Ya, ini mungkin 300 pi ya. Nah, ini 300 pi ini. Nah, nanti dulu tak perbaiki soalnya. Bukan 300 itu, tapi 300 pi, ada pi-nya di sini. 300 pi. Nah, pi ya. 300 pi, sehingga di sini yang diketahui adalah 300 pi. 300 pi. Nah, sehingga luasnya adalah 300 pi. 300 pi itu ya. Ini pi, R-nya 12 ya. R-nya 12, di sini 12 tambah S. Nah, kayak gini ya. Nah, pi-nya kita hilangkan, seret. Nah, sisa 300. Nah, ini sisa 12, ini 12 tambah S ya. Nah, 12 kita pindah ruas ke sini jadi pembagian 300 dibagi 12 kayak gini ya. Nah, di sini sisa 12 ditambah S. Nah, kayak gini. Nah, 300 dibagi 12 hasilnya berapa? 25. 25 berapa ya? 300 dibagi 12 13, sorry maaf. 300 dibagi 12 ini hasilnya 25, benar 25. Nah, di sini 12 tambah S. Nah, S maka 25 12-nya kita pindah ruas menjadi pengurangan. Nah, kayak gini ya. 12 dipindah ruas jadi pengurangan, sehingga 25 dikurangi 12 sama dengan S, hingga ketemu nanti S-nya ketemu berapa? 25 dikurangi 12 13. Nah, S-nya ketemu 13 ya. Yang dicari bukan S tapi apa ini? Tinggi. Nah, berdasarkan S ini maka kita bisa cari tingginya. S rumusnya apa tadi? Maka S rumusnya kan tadi akar R kuadrat ditambah T kuadrat, kayak gitu kan ya. Nah, atau kita gunakan yang ini aja, yang misalnya akarnya kita hilangkan maka menjadi S kuadrat di sini ya. Nah, sehingga di sini S kuadratnya 13 kuadrat sama dengan R kuadrat 12 kuadrat kayak gini ya. Lanjut, T kuadrat 13 kuadrat ini 169, 12 kuadrat ini adalah 144 sama dengan T kuadrat. Nah, kayak gini. Ini pindah ruas sehingga menjadi 169 dikurangi 144. Di sini sisa T kuadrat. Nah, T kuadrat 169 dikurangi 144 sisa 25 ya. Nah, kita pindahkan ke sini. 25 sama dengan T kuadrat ya. Nah, sekarang kuadratnya kita hilangkan, maka sisi sebelahnya menjadi akar 25. Berapa akar 25? 5 ya. Maka sudah ketemu T-nya sama dengan 5 desimeter. Gampang ya. Nah, jika misalkan kalian ada kesulitan ya,
agak bingung, kalian putar ulang ya videonya ya. Insya Allah paham dan mudah dimengerti yang ini. Menghitung selanjutnya ke contoh 4, menghitung volume kerucut ya. Hitung volume kerucut di samping. Nah, ini ditanyakan volume kerucut ya sekarang ya. Dan diketahui di sini S-nya ya, S-nya 20 cm. Kemudian ada ini diameter ya, bukan jari-jari, diameternya 20. Diameter 24 cm. Kalau diameternya 24 maka jari-jarinya berapa? Separuhnya ya, 12 cm. Nah, menghitung volume kerucut. Volume kerucut rumusnya 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 pi R-nya berapa R-nya? R-nya 12 kuadrat ya, dikali T-nya enggak ada ya, maka kita cari. T-nya enggak ada, kita cari menggunakan yang rumus yang atas ini. Kayak rumus Pythagoras ya. S kuadrat kita cari di sini ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. S-nya 20 kuadrat sama dengan R-nya 12 ditambah T kuadrat. Kayak gini ya. 20 kuadrat itu 400. Nah, 12 kuadrat 144 ditambah T kuadrat. Nah, kita pindah ruas menjadi 400 dikurangi 144 ya. Di sini sisa T kuadrat ya, sama dengan 400 ini ya, ini 400 dikurangi 144 ini 256 ya, 256 ini masih T kuadrat. Nah, T saja ini akar dari 256. Nah, sehingga ketemu akar dari 256 hasilnya adalah 16. T-nya adalah 16 di sini. 16. Paham ya? Nah, lanjut. Tinggal kita buat seperti ini. 1/3 pi. Nah, 12 kuadrat itu 12 dikali 12 kan gini ya. 16. Ini kita sederhanakan ya. Set. Nah, 12 bagi 3 jawabannya 4. Nah, sehingga 4 kali 12 kali 16 ya. Maka hasilnya berapa? 4 kali 12 kali 16 hasilnya adalah 768. 768 pi. Selesai ya. Maka ketemu volumenya adalah 768 pi cm kubik. Kalau volume kubik ya. Kalau luas satuannya kuadrat. Nah, gampang ya ini ya. Kita lanjutkan aja langsung ke contoh 5 ya. Menghitung jari-jari kerucut jika diketahui volume. Nah, sekarang mencari jari-jari jika diketahui volume. Hitung jari-jari kerucut di samping. Kita mencari jari-jarinya yang di sini yang diketahui tingginya 12 cm, kemudian volumenya 196 pi cm, tapi ini meter. Mungkin ini sama ya satuannya, sama-sama cm ya. Ini sama-sama cm kubik. Lanjut. Atau kalian jadikan meter semua tidak apa-apa ya. Ini mungkin ada kesalahan ini ya, harusnya sama satuannya. Lanjut, karena di sini yang dicari jari-jari dan diketahui volume, untuk mencari jari-jari kita gunakan rumus volume ini. Kita berangkat dari rumus volume. Nah, volume sama dengan rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat T. Itu ya. 1/3 pi R kuadrat. Nah, R kuadrat T. Tingginya 12. Volumenya 196 pi. Pi dengan pi habis kita coret ya. 3 dengan 12 juga kita sederhanakan, sisa angka 4. Kayak gini ya. Maka di sini sisa 196, di sini sisa 4R kuadrat. 4R kuadrat. 4 sama R kuadrat ya.
Selanjutnya 4-nya kita pindah menjadi 196 dibagi 4. Di sini sisa R kuadrat. 196 dibagi 4. Nah, jawabannya berapa ya? 49 sama dengan sisa R kuadrat. Ya. R saja kuadratnya kita hilangkan, maka di sini menjadi akar 49 ya. Akar 49 jawabannya adalah 7. Kita sudah ketemu, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Bang ya. Nah, untuk menguji apakah kalian sudah memahami tentang volume dan luas kerucut, kalian kerjakan latihan 5.2 ya, kerucut ya. Yang pertama, tentukan luas permukaan dan volume dari bangun kerucut ya. Yang pertama yang diketahui di sini adalah jari-jarinya. Kemudian yang soal yang kedua yang diketahui di sini diameter sama garis lukis. Yang ini yang pertama jari-jari dan tingginya. Ini kalian cari luas dan volumenya ya. Kemudian nomor 2, tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan. Yang di sini gambar yang pertama ini yang ditanyakan adalah tingginya. Jadi kalian cari tingginya. Kemudian yang gambar yang kedua ini yang ditanyakan adalah jari-jari ya. Ini soal ini terdapat di buku paket ya, halaman ada di buku paket matematika ya, halaman 293 sampai 294 ya. Cukup sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat, dan semisal ada yang tidak kalian pahamin, maka kalian putar ulang videonya sampai paham dan sampai bisa mengerjakan latihan 5.2 ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.